الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati kita di atas akidah yang benar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan amalan-amalan saleh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan usia kita pada akhir ujung Ramadan, yang mana banyak sekali di kalangan umat ini yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia wafat sebelum datangnya bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang hadir di bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia penyakit sehingga tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan sudah berlalu. Letih yang dirasakan oleh orang-orang yang qiyamul lail sudah hilang, dan letih yang dirasakan oleh orang-orang yang iktikaf sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah pahala yang telah mereka akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Anda yang telah berpuasa pada bulan Ramadan, berbahagialah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bagi Anda yang telah mengerjakan salat tarawih pada bulan Ramadan, berbahagialah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berdiri menegakkan salat malam pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan berbahagia pula bagi Anda yang telah mengkhususkan waktunya untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu
sahih, lis-sha'imi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan atau dua kebahagiaan. Kegembiraan yang pertama adalah tatkala ia berbuka, dan hari ini adalah hari berbuka bagi orang yang berpuasa. Dan kegembiraan yang kedua adalah tatkala ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada negeri akhirat kelak, dan ia akan melihat besarnya pahala puasanya. Maka hari ini adalah hari yang bergembira bagi kaum muslimin dan merupakan hak bagi seorang muslim untuk bergembira pada hari ini. Maka bersenang-senanglah, akan tetapi ingat bahwasanya di dalam agama kita hari raya kita adalah, meskipun dianjurkan untuk bersenang-senang, akan tetapi kesenangan itu ada batasannya, tidak boleh melampaui syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari raya kita berbeda dengan hari raya umat-umat lainnya. Hari raya kita alhamdulillah kita buka dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, rukuk dan sujud dan mendengarkan tausiah, dan ini adalah merupakan suatu keagungan bagi agama kita. Sebagaimana jika kita perhatikan agama-agama lainnya, ketika mereka sedang berhari raya, tidak akan kita dapati mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan saat ini. Agama lain, kalau mereka sedang berhari raya, murni isinya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, murni isinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah. Jamaah salatin rahimakumullah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, walahum yawmani yal'abuna fihima, dan mereka memiliki dua hari yang mana mereka pada hari itu bermain-main padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ini hari raya apa? Hari raya apa yang dua ini? Maka para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dahulu kami pada masa jahiliyah merayakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yauma idil adha wa yauma idil fitri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dua hari raya tersebut dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Maka dikatakan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang dua hari raya tersebut. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang adalah kemaksiatan dan kesyirikan yang terdapat pada keduanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rumah Aisyah dan dia mendapati dua jariyah, yaitu dua anak kecil yang lagi bermain rebana dan bernyanyi-nyanyi. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu murka melihat hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ha ya Abu Bakr." Biarkan dia wahai Abu Bakar, likulli qaumin 'id, karena sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya. Wal yauma 'iduna, dan ini adalah hari raya kita. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang kita berbahagia pada hari ini, akan tetapi kebahagiaannya tidak boleh melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, wa lita'lamal yahud anna fi dinina fusha, supaya orang-orang Yahudi tahu bahwasanya di dalam agama kita ada kelapangan. Berbeda dengan agama Yahudi yang mana mereka hanya beribadah, akan tetapi ibadah mereka tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka di hari raya ini silahkan Anda berbagi kesenangan dengan keluarga Anda, silahkan buat kue, silahkan buat makanan dan berkunjung sanak saudara kemana saja yang Anda inginkan, karena sesungguhnya hari ini adalah hari kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin. Di antara dalil bahwasanya hari ini adalah hari kebahagiaan dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kebahagiaan tersebut dengan diharamkannya puasa pada hari ini. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yawmayn, yaum Idul Fitri wa yaum Idul
Adha. Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Maka dikatakan oleh Abu Burda, wa aradu anna hadha yaumu aklin wa syurbin. Dan saya mengetahui bahwasanya hari ini, yakni hari ini adalah hari makan dan hari minum. Maka sungguh sangat repot seandainya puasa pada hari ini diwajibkan atau diperbolehkan. Maka jika kita berkunjung ke rumah fulan saudara kita dan kita dapati dia sedang berpuasa, seolah-olah kebahagiaan kita yang lagi berkunjung sedang berkurang. Maka Allah ingin kebahagiaan kita sempurna dan Allah harapkan puasa pada hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini ada sebagian orang yang kebahagiaannya tidak sempurna, disebabkan dia tidak berbicara dengan kakaknya, disebabkan dia sedang bermusuhan dengan saudaranya dan bahkan dengan orang tuanya sendiri. Maka buat orang ini ada pesan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatatun la turtafa'u salatuhum fawqa ru'usihim shirra. Ada 3 orang yang mana salatnya tidak akan terangkat dari atas kepalanya walaupun hanya sejengkal. Artinya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang mengimami suatu kaum akan tetapi kaum tersebut benci kepadanya. Yang kedua, wa imra'atun batat 'alaiha wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang tertidur sementara suaminya benci lagi marah kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah wa akhawani mutasariman, 2 orang bersaudara yang sedang bermusuhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka untuk orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan keutamaan yang ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumul itsnain wa yaumil khamis." Akan dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'a. Maka Allah akan mengampuni bagi seluruh hambanya yang tidak berbuat syirik padanya, illa rajulan, kecuali seorang lelaki, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yang mana di antara dirinya dan saudaranya memiliki permusuhan. Fayuqal, maka akan dikatakan kepada keduanya, anziru hadaini hatta yasbaliha. Maka ampunilah bagi kedua orang ini, jangan ampuni kedua orang ini sampai mereka baikan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, di hari yang fitri ini, maka kesempatan bagi kita untuk saling memaafkan, kesempatan bagi kita untuk berkunjung dan meminta maaf kepada saudara kita, agar kita mendapatkan ampunan yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali dalil yang menganjurkan untuk menyambung silaturahim dan larangan untuk memutuskannya. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslimi ay yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memusuhi saudaranya lebih daripada 3 malam. Yaltaqiyan, ketika keduanya bertemu, wa ya'rif hadza wa ya'rif hadza, yang ini berpaling dan yang satu lagi juga berpaling. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya adalah, mari kita perhatikan baik-baik sabda beliau ini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jika ada 2 orang yang sedang bermusuhan, maka yang paling baik di antara keduanya bukanlah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukanlah orang yang paling banyak salat dan puasanya, akan tetapi orang yang terbaik di antara keduanya adalah siapa yang memulai salam terlebih dahulu. Maka jika Anda ingin mulia di hadapan Allah, maka mulailah ucapkan salam. Ucapkanlah salam kepada saudara Anda, ucapkanlah salam kepada saudara yang sudah lama tidak Anda sapa, meskipun lewat WA, meskipun lewat telepon atau lewat apapun caranya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izzan." Tidaklah seorang hamba yang memiliki sifat suka memaafkan,
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Maka tidak ada dalil bagi kita dan tidak ada alasan bagi kita untuk memusuhi saudara kita. Janganlah pernah merasa malu. Jangan merasa malu untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, meskipun dia yang salah, meskipun dia yang lebih muda, atau dia yang begini dan begitu. Maka buanglah itu semua dan ambillah sabda Nabi, siapa yang memaafkan, dia yang mulia. Jemaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim adalah ciri-ciri penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, "Walladzina yasiluna ma'amahum bihi ayyusal." Di antara ciri-ciri penduduk surga adalah mereka yang menyambung silaturahim. Di akhir firman tersebut Allah katakan, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha." Mereka akan masuk surga yang bernama surga Aden. "Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Dan bersama orang-orang saleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka, dari anak-anak mereka atau cucu keturunan mereka. Maka bagaimana mungkin kita akan masuk surga bersama ibu kita? Kita akan masuk surga bersama kakak adik kita ke dalam surga, sementara di dunia kita tidak baikan. Bagaimana mungkin Anda mendapatkan pahala ini? Bagaimana mungkin Anda mendapatkan balasan ini? Sebab itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Selamat atas kalian, atas kesabaran kalian, maka surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka ini benar disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum yaqta'unani." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat, aku menyambung silaturahim kepada mereka dan mereka memutuskannya. Wa usilu ilaihim wa yusi'una ilayya, dan aku berbuat baik kepada mereka sementara mereka membalas sebaliknya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, dan aku berlemah lembut dan bersabar kepada mereka sementara mereka berkata-kata kotor kepadaku. Maka dengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in kunta kama qulta," jika seandainya apa yang kamu katakan itu benar, maka annama tusifumul mal, seakan-akan engkau memasukkan ke dalam kulit mereka bara api yang panas. Wala yuzalu ma'aka minallahi ma zahiru ma kunta 'ala dzalik, engkau senantiasa akan ditolong Allah jika engkau menyambung silaturahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran, wa tabarakal ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iya ilal haqqi wa sirajan muniran. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman katsiran. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita untuk istiqamah. Pulang setelah ini menatap hidup kita, melihat harta kita, apakah harta tersebut akan
membawa kita ke surga atau justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Lihat keluarga kita, apakah di antara mereka ada yang dapat memberikan syafaat atas izin Allah, atau justru kita akan terpisah, sebagian ke surga dan sebagian ke neraka. Waliyahulillah. Mari tumbuhkan hati kita, rasakan jiwa kita. Jika kita memang hidup setelah ini, semoga hidup kita baik. Dan jika memang kita harus wafat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga husnul khatimah. Allahumma nahmaduka ya Rabb kama 'allamtana an nahmada wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkura. Allahumma biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim habibi rasulika al-amin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ya akbar, Allahumma ya rahmanir rahim, ya malik ya qudus, ya ghafir ya ghaffar ya ghafurur rahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan seluruh nama-Mu yang paling mulia, dengan sifat-sifat-Mu yang paling indah. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk bertakbir menyebut nama-Mu. Allahu Akbar kami ucapkan. Engkau perintahkan kami untuk menyebut nama-Mu. Ar-Rahman kami bacakan, Ar-Rahim kami lantunkan, semua nama-Mu ya Rabb. Maka kami mohon ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka khairan ma sa'alaka Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon ya Allah segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min kulli ma sta'ada bika anhu habibukal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb ya Ghafir ya Ghaffar ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, kami telah menunaikan puasa selama sebulan penuh. Kami salat, kami ruku, kami sujud, kami bermohon, kami tilawah. Namun kami tidak tahu berapa di antara amalan kami yang Kau terima ya Allah. Kami tidak mengerti berapa di antara amalan kami yang kami tunaikan dengan ikhlas. Kami takut ya Allah pulang kurang bekal. Maka kami mohon anugerahkanlah penerimaan pada amalan-amalan kami. Sempurnakanlah ya Allah jika ada yang kurang di antara amalan-amalan kami. Nahnu du'afa wa anta al-qawiyyul matin. Kami makhlukmu yang lemah sedangkan Engkau yang maha kuat. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir warham ya Allah li ikhwanina alladhina sadaquna bil iman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, saudara kami, kerabat kami, khususnya yang telah mendahului kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, luaskanlah kubur mereka, anugerahkanlah percikan surga di alam kubur mereka. Ya Allah, sertakanlah kami beserta mereka dalam keadaan yang terbaik saat pulang. Idza kana hadha hunalika ya Allah fursah lil hayat ba'da al-fitri hadha faj'al ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang setelah hari ini ada kesempatan untuk masih hidup, maka mohon bimbing kami ya Allah supaya hidup kami lebih baik dari yang lalu. Wa idza kana hadha akhir min yaumina faj'al lana husnal khatimah. Dan jika hari ini adalah hari terakhir bagi kami, jika memang kami harus wafat setelah ini ya Allah, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama keluarga kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pisahkan kami ya arhamar rahimin. Allahumma istaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma istaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu Rasulullah. Kami lam na'ish ma'ahu fid dunya wa lam narahu fil manam. Kami tidak hidup dengannya di dunia dan kami pun tak menatapnya di alam mimpi. Wa la tufarriqna yawmal qiyamah ya Allah wajma'na fi jannatikal firdaus. Mohon berikan kesempatan kami untuk berjumpa dengan Rasulullah dan kumpulkanlah kami di surga terbaik, surga Firdaus dengan Rasulullah, dengan orang-orang saleh, dengan para syuhada dan orang-orang yang jujur. Allahumma ya Allah hibna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was
syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, anugerahkanlah segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan, kemuliaan akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkanlah kami dari segala ancaman terutama neraka-Mu ya Rabb. Tubna ilaika ya Allah, tubna ilaika ya Allah, kami taubat kepadamu ya Allah, tubna ilaika. Allahumma hdi jiwarana wa zumalana dirul muslimina liyahtadu ilal Islam. Ya Allah, jika ada kerabat kami, tetangga kami, saudara kami, teman kami yang belum memeluk agama Islam, mohon berikan hidayah kepada mereka ya Allah untuk masuk Islam. Jangan pisahkan kami di akhirat. Kami mohon ya Allah untuk satukan kami di dunia, dan jangan Engkau pisahkan kami di akhirat. Allahumma ya khairan nasirin, ya khairan nasirin, unsur ikhwatana asiyatuhu ilaik. Ya Allah yang Maha Penolong, tolonglah saudara-saudara kami, tolonglah saudara-saudara kami yang masih berbuat maksiat, yang tidak mau sholat, tolong lembutkanlah hati mereka ya Allah. Sadarkanlah mereka bahwa mereka juga akan wafat ya Allah. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Jika ada penjudi, pencuri, pemabuk, pembunuh, mohon terima tobat mereka ya Allah. Terimalah tobat mereka seperti Engkau terima tobat orang-orang terdahulu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, kami mohon anugerahkanlah pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma hzimil Yahud, Allahumma hzimil Yahud. Ya Allah, hancur leburkanlah Yahudi. Ya Allah, hancur leburkan dan binasakanlah Yahudi. Wazilzilhum, dan hancurkanlah mereka ya Allah. Allahumma hfadil masjid al-aqsa minal yahudil la'inin, Allahumma hfadil masjid al-aqsa minal yahudil zalimin. Ya Allah, jagalah masjid al-aqsa dari orang-orang Yahudi yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.